Halo guys, kembali lagi bersama anak jonggol guys. Oke, hari ini kita ngurusin kura-kura sulcata lagi guys ya. Ini lagi saya jemur udah sekitaran hampir 30 menit nih, mau saya angkat. Aduh. Oh iya, kemarin ada yang sempat nanya guys ya, Bang, kan ini kura-kura darat tapi kok ditaruhnya di air gitu. Jadi gini guys, walaupun mereka ini kura-kura darat, tetap aja mereka ini makhluk hidup ya guys ya, tetap memerlukan air. Dan juga kenapa saya selalu rendam tiap pagi itu karena mereka ini agar tidak dehidrasi ya guys ya, gitu. Udah juga untuk menstimulasikan mereka itu pup dan mengeluarkan uret guys gitu. Walaupun mereka ini kura-kura darat, tetap membutuhkan air ya guys ya, gitu. Tapi aslinya mereka memang fullnya itu di darat guys. Jadi mereka itu cuman di air itu pada saat untuk menurunkan suhu mereka atau pada saat mereka ini kepanasan gitu guys. Jadi mereka ini memang suka berendam, tapi aslinya memang di darat ya guys ya, gitu. Ini saya mau ngasih makan mereka guys, sekalian ngejemur. Kenapa sih perlu dikasih makan pada saat dijemur seperti ini? Tadi kan kita udah bahas pada saat mereka direndam ya guys ya, di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang saya ini mau ngasih makan mereka gitu guys. Oke, bentar guys ya. Nah, bagi yang awam sebenarnya mungkin masih bertanya-tanya ya guys ya, apa sih makanan kura-kura sulcata itu? Karena kan mereka ini kura-kura darat dan hidupnya itu hampir full di gurun ya guys ya. Kalau misalkan kita tahu itu mereka kan dari Afrika dan mereka itu benar-benar dari kura-kura gurun. Jangan makan batu. Aduh, mau dikasih makan malah makan batu. Nah, mereka ini sebenarnya makanannya itu adalah sayuran guys. Mau lihat nih itu. Mereka ini sebenarnya di Afrika juga makannya itu rerumputan dan juga semak-semak gitu guys. Makanya sulcata itu dia perawatannya cukup mudah gitu guys. Tapi ingat ya guys ya, tiap hari kalian itu tetap harus menjemur dan merendam mereka di bawah sinar matahari. Karena apa? Karena mereka ini membutuhkan sinar matahari untuk melancarkan pencernaan mereka guys gitu. Jadi mereka juga butuh sinar UVA UVB agar nutrisi yang mereka dapat dari makanan itu dapat dicerna secara keseluruhan itu guys. Nah, kalau misalkan mereka ini tidak bisa mencerna nutrisi yang mereka dapat, biasanya mereka akan mengeluarkan uret gitu guys, dan uretnya itu cukup banyak gitu. Yummy. Nah, jadi seperti itu guys kegiatan setiap hari jika kalian memelihara sulcata gitu guys. Nih, mereka ini kenapa saya selalu kasih makan pada saat dijemur seperti ini guys ya. Oh iya, waktu penjemuran ini sekitar 15 menit ya guys ya. Jadi jangan sampai lama-lama agar mereka ini tidak overheat gitu. Overheat itu apa sih? Mereka itu kepanasan terlalu berlebihan dan akhirnya membuat mereka itu dehidrasi gitu guys. Nanti bakal saya buat videonya apa sih gitu yang membuat sulcata itu bisa dehidrasi dan kenapa. Juga mereka itu dehidrasi itu akibatnya seperti apa gitu guys. Nah, mereka ini pada saat di bawah sinar matahari ini mereka itu lebih aktif guys. Makanya kita lebih cenderung memberikan mereka makan pada saat mereka dijemur seperti ini gitu. Ini penjemurannya lumayan lama ya guys ya, cukup 15 menit. Jangan terlalu lama karena menghindari dehidrasi. Nah, nanti setelah diberikan makan seperti ini, kalian boleh memasukkan mereka ke dalam atau ditaruh di taman gitu guys. Jika kalian menggunakan kandangnya indoor ya langsung dimasukin ke kandangnya juga nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kalian bisa taruh dilepasin di taman, karena lepasin juga nggak masalah gitu guys, karena sudah dijemur dan direndam gitu guys.
Oke, kura-kura sulcata ini termasuk kura-kura kedua yang paling terbesar ya guys ya. Ketiga maksudnya. Dia itu jenis kura-kura darat ketiga yang paling besar di antara dunia ini gitu guys. Jadi kalau kalian pengen tahu itu, yang pertama itu ada kura-kura Galapagos dari Kepulauan Galapagos, yang kedua itu ada Aldabra. Nah, yang ketiga ini si sulcata ini gitu guys. Nah, sulcata ini berasal dari Afrika, dia itu kura-kura gurun ya guys ya. Mereka ini legal lah guys ya, jadi boleh masuk ke Indonesia, karena di negara asalnya itu Afrika, mereka ini udah seperti hama gitu guys, karena udah banyak banget mereka seperti kucing gitu guys. Jadi mereka tidak masalah gitu di ekspor ke luar negeri gitu guys. Ini si Jenny sama si Jono ini umurnya udah sekitaran hampir 2 tahun gitu guys ya. Dikit lagi mereka 2 tahun. Itu jadi ya lumayan udah besar gitu guys. Nah, saya sarankan lagi kalau misalkan kalian memelihara sulcata sebagai pemula itu sangat dianjurkan ya guys ya. Kalau kalian mau memelihara reptil lebih enak itu memelihara sulcata, karena apa? Perawatannya tidak susah, dan makan mereka itu gampang guys, cukup sayuran aja. Tapi ingat ya guys ya, sayurannya bisa yang kalian sering makan setiap hari gitu guys, yang ada di pasar. Mau kangkung, sawi itu juga boleh guys, bisa. Ini kan saya kasihnya itu pakcoy nih, itu gak masalah guys, jadi sayuran tetap bisa masuk gitu guys. Nah, ini sesuatu apa ya, kalau ngelihat mereka makan itu benar-benar ada sensasinya gitu guys, jadi benar-benar lahap banget gitu. Jadi ya lumayan bisa healing, jadi penat-penatnya hilang. Nah, mungkin sampai sini aja guys ya, itu untuk kegiatan hari ini guys, dan tips dan trik mengenai sulcata. Karena kita ketahui bahwa mereka ini saya jemur setelah direndam itu agar mendapatkan sinar UVA dan UVB yang cukup ya guys ya, untuk membantu mereka itu mencerna makanan mereka dan menyerap nutrisi gitu guys. Oke, mungkin sampai sini aja dari anak jonggol bersama kura-kura sulcata saya. Sampai jumpa kembali guys.